Guru Bangkol yang aku kenal. Salah seorang penulis yang sempat bertemu dan menjepret wajah Guru Bangkol dengan kameranya adalah Dr. Sizi Nep. Kesan pertama Nep ketika berjumpa dengan Guru Bangkol, bahwa orang ini memiliki aura kepemimpinan, berwibawa dan sederhana. Salah satu hobinya adalah membegunya sirih atau pamak. Hatta, dia sedang berada di hadapan para elit Eropa sekalipun. Menurut Nep, masa itu, para ningrat Sasak maupun Bali sekalipun enggan akan berani melakukan kebiasaan mengunyah sirih di depan para pemimpin militer Belanda atau mereka yang berkulit putih. Tapi, tidak bagi Guru Bangkol, hobi itu tetap dia lakukan. Selain itu, kebiasaannya adalah menggunakan tongkat ketika berjalan kaki. Tapi, ada yang luar biasa. Menurut Nep, dilihat, diperhatikan semua orang, maka dia akan berjalan tegap dan cepat sekali. Standar untuk ukuran usia 60 lebih masa itu. Tapi ketika di tempat ramai atau ada yang melihat, maka dia menggunakan tongkatnya sembari membungkuk. Kalau sedang bertemu orang-orang, dia lebih banyak menunduk. Saat itu, sikap rendah diri dari bangsawan peraya ini sangat memikat hati Nep. Guru Bangkol masa itu tinggal di kampung Prapen. Beliau diperkirakan lahir sekitar 1830-an. Artinya, dia mengalami betul bagaimana dinamika, tekanan dan jatuh bangunnya hubungan baik antara Mataram dan Sasak Timur. Sudah pasti, cogah peraya, perang Kalijaga, dan perlawanan menjeli saat itu. Dia muda, memasuki usia muda masa itu. Predikat guru yang menempel di depan namanya adalah sebagai bentuk penghormatan masyarakat Sasak terhadap posisinya sebagai penghulu selepas meninggalnya guru beliau, Tuan Guru Alibatu. Disebut Bangkol karena dia tidak memiliki anak. Nama sebenarnya adalah Lu Ismail. Sering juga dipanggil Mami karena dia memiliki anak angkat. Menurut Nep dalam catatannya yang dibukukan dalam Nar Lombok 1897, dia atau Guru Bangkol kuat dan tegas dalam tindakannya, berjuang untuk kemurnian Islam, enggan meninggalkan tempat tinggalnya karena takut terancam oleh kemunafikan dunia luar. Pengaruh dan otoritasnya telah meningkat secara luar biasa setelah jatuhnya orang kerajaan Mataram. Dia melihat dirinya dipuji sebagai pemimpin Islam terbesar di tanah Sasak. Sementara banyak desa mendambakan untuk diizinkan bergabung di bawah kuasanya. Bersamaannya cucu raja yang beragama Islam, Datu Pangeran Cita Cintanya, adalah pendiri kerajaan Islam di Lombok berpusat di Peraya, Nar Lombok halaman 228. Guru Bangkol pernah menjadi guru agama desa. Dia adalah penerus dari saudaranya Guru Ahmad yang memiliki banyak ilmu. Guru Ahmad adalah seorang guru yang terkenal. Ia menaungi ilmu saudaranya di sana. Sekali lagi, menurut Nep, walaupun Guru Bangkol tidak unggul dalam keilmuan spesifik atau khusus, namun ia memiliki karakter yang membuatnya populer di masyarakat, terutama ketika ia menjadi pemimpin mereka dalam Perang Peraya 1891 hingga 1892. Sebagai seorang penghulu, ia memberikan spirit religiusitas dalam perang ini. Dia keras kepala, seorang motivator, terkadang mengabaikan pangkat dan status untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Bahkan ketika dia berbicara tentang orang-orang dari kerajaan Mataram, dia menunjukkan dalam ekspresinya kebencian yang mengakar. Dalam hal itu, dia adalah seorang Islam yang fanatik. Dia sama sekali bukan seorang punggawa. Dia tidak seperti perwangsa lainnya, melewati watak feodalis, menyembunyikan sesuatu di balik topeng diplomasi. Dia mengatakan semuanya persis seperti yang dia pikirkan. Hal itu kadang membuatnya menjadi tugas para perwangsa yang lainnya sangat sulit pada masa-masa perundingan, terutama bagi pengontrol untuk mempelajari karakternya, karena para perwangsa dengan cara mereka mengekspresikan diri mereka secara berbeda dari dia. Agak sulit memberikan kode tertentu tentang maksud mereka di hadapan Guru Bangkol. Sejak tahun 1896 atau 1897,
Guru Bangkol bukan lagi sebagai seorang pengulu. Selama perang ia adalah seorang punggawa atau pemimpin suku Sasak. Dia sekarang menikmati pendapatan bulanan pemerintahan sebesar 58,88. Ia digantikan sebagai penghulu oleh Jalaluddin saat itu. Meskipun Guru Bangkol tampak seperti sekutu company, namun dia selalu dalam posisi diawasi. Dia berpakaian sangat sederhana. Masa itu, orang akan sulit mencari seorang bangsawan di balik pakaian yang hampir tidak rapi dan terkadang terlihat kotor. Penulis Ama Bambang Miko, Pengiat Sejarah Lombok.